Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai memori. Terlebih dahulu, perlu kita ketahui, apa sih itu memori? Memori adalah bagian dari komputer tempat menyimpan program-program dan data-data. Atau dapat juga diartikan bahwa memori sebagai tempat informasi dibaca dan ditulis, di mana terdapat berbagai jenis teknologi, organisasi, unjuk kerja, dan harga memori. Secara umum, berdasarkan lokasinya, memori terbagi atas dua, yaitu memori eksternal dan memori internal. Untuk penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Memori hadir pada tahun 1940-an. Saat itu, memori semikonduktor belum terlalu populer mengingat harganya yang sangat mahal. Saat itu, lebih lazim menggunakan memori utama magnetik. Intel selaku perusahaan semikonduktor memulai debutnya dengan memproduksi RAM dengan jenis DRAM. Perkembangan RAM pun berlanjut dengan cukup cepat. Perkembangan ini terjadi untuk menyesuaikan dengan CPU yang juga berkembang. Perkembangan suatu memori komputer atau yang lebih sering disebut dengan PC yang demikian pesat tentunya tidak lepas dari kebutuhan manusia akan informasi yang harus diolah oleh komputer, serta perkembangan teknologi, khususnya teknologi perangkat keras, perangkat lunak, serta fungsi atau algoritma yang digunakan dalam memproses informasi yang diolah tersebut. Jika pada saat itu PC yang diotaki oleh sebuah prosesor hanya mampu berjalan dengan kecepatan 4,77 MHz yang digunakan untuk menggerakkan program pengolah kata dalam pembuatan editing dokumen, spreadsheet sederhana untuk mengerjakan pekerjaan akuntansi maupun bisnis, dan program database sederhana serta sedikit program pendidikan dan game juga masih sangat sederhana. Kini, PC yang diotaki oleh Intel Pentium 4 mampu berlari dengan kecepatan 2 GHz. Namun perkembangan kemampuan PC tidak selalu ditentukan oleh perkembangan prosesor semata. Masih dengan faktor lainnya, seperti teknologi chipset, memori, kartu VGA, perangkat media yang disimpan, dan sebagainya. Semua perangkat saling berkembang, berevolusi ke arah yang lebih baik untuk bersama-sama membangun sistem PC yang tangguh. Perkembangan kemampuan dari sebuah prosesor yang pesat tentunya harus diseimbangi dengan peningkatan kemampuan memori sebagai penampung data atau informasi yang dibutuhkan oleh prosesor, sekaligus sebagai penampung hasil dari perhitungan yang akan dilakukan oleh prosesor. Kemampuan memori dalam mengelola data tersebut sangatlah penting. Meski digunakan di berbagai peralatan elektronik, tingkat kebutuhan memori sendiri memiliki tingkat yang berbeda-beda. Sebuah komputer yang menggunakan OS lama Windows 98, maka memori yang digunakan dalam sebuah komputer ini tidak akan sama dengan komputer yang menggunakan OS baru Windows 7 atau Windows 7. Yang perlu diperhatikan, semakin berat aplikasi yang dijalankan, maka beban memori akan semakin besar untuk digunakan, karena pada memorilah data bisa tersimpan sementara ataupun permanen. Adapun beberapa metode akses memori. Metode akses memori terbagi menjadi 4, yaitu sequential access, direct access, random access, serta associative access. Metode sequential access bekerja dengan cara memori diorganisasi menjadi unit-unit data yang disebut record. Akses harus dibuat dalam bentuk urutan linier yang spesifik.
Informasi pengalamatan yang disimpan dipakai untuk memisahkan record-record dan untuk membantu proses pencarian. Terdapat shared read atau write mechanism untuk penulisan atau pembacaan memorinya. Pita magnetik merupakan memori yang menggunakan metode sequential access. Kemudian metode yang kedua yaitu direct access. Metode direct access sama seperti sequential access, di mana terdapat shared read or write mechanism. Setiap blok dan record memiliki alamat unik berdasarkan lokasi fisiknya. Akses dilakukan langsung pada alamat memori, dan disk adalah memori direct access. Kemudian yang ketiga yaitu random access. Pada metode random access, setiap lokasi memori dipilih secara random dan diakses serta dialamati secara langsung. Contohnya adalah memori utama. Kemudian metode selanjutnya yaitu associative access. Metode associative access merupakan jenis memori random access yang memungkinkan pembandingan lokasi bit yang diinginkan untuk pencocokan. Data dicari berdasarkan isinya, bukan alamatnya dalam memori. Contohnya yaitu cache memory. Untuk memori internal itu sendiri, yang dimana berfungsi sebagai penyimpan file juga. Ya, jadi dengan contoh seperti aplikasi seperti foto baik video. Nah, jadi ketika hasil foto maupun video tersebut disimpan di dalam memori internal. Sedangkan untuk RAM, contohnya seperti aplikasi itu sendiri. Akan tetapi aplikasi juga mempunyai file-file yang tersimpan di dalam RAM. Jadi memori internal ini harus sinkron dengan RAM. Jadi dalam bentuknya memori internal dan RAM ini berupa modul dengan kapasitas masing-masing. Akan tetapi RAM mempunyai kapasitas penyimpanan yang sangat kecil dibandingkan memori internal, dikarenakan RAM hanya menyimpan aplikasi-aplikasi yang berjalan atau yang telah di-download atau yang telah dijalankan pada PC itu sendiri. Jadi kalau memori internal itu harus sinkron juga ya dengan RAM, dikarenakan perangkat piranti atau CPU itu memproses data dari memori internal dan RAM sehingga bisa menampilkan sebuah aplikasi atau sebuah hasil dari aplikasi itu sendiri. Selain RAM pada PC yang memiliki macamnya, ternyata jenis RAM juga terdapat di pasaran. SIM, Single Inline Memory Module, mempunyai kapasitas 30 atau 72 pin. Memori SIM 30 pin untuk kegunaan PC zaman 80.286 hingga 80.486 dan beroperasi 64 bit. Memori 72 pin yang banyak digunakan untuk PC berasaskan Pentium dan beroperasi pada 32 bit. Kecepatan dirujuk mengikuti istilah NS, yaitu nanosecond, seperti 8 ons, 7 ons, dan 6 ons, dan sebagainya. Semakin kecil nilainya, maka kecepatan lebih tinggi DRAM, Dynamic RAM, dan EDORAM, Extended Data Out RAM, menggunakan SIM. DRAM menyimpan bit di dalam suatu sel penyimpanan, yaitu storage cell, sebagai
suatu nilai electrical charge yang harus disegarkan beratus-ratus kali setiap saat untuk menetapkan data. DIMM, Dual Inline Memory Module, berkapasitas 168 pin. Kedua belah modul memori ini aktif setiap permukaan adalah 84 pin. Ini berbeda daripada SIM yang hanya berfungsi pada sebelah modul saja. Mensupport 64 bit penghantaran data. SDRAM Synchronous DRAM menggunakan DIMM, merupakan pengganti dari DRAM, yaitu FPM, Fast Patch Memory, dan EDO. SDRAM pengatur Synchronized Memory supaya sama dengan CPU clock untuk pemindahan data yang lebih cepat. Terdapat dalam dua kecepatan, yaitu 100 MHz dan 133 MHz. DIMM 168 pin. DDRAM, SDRAM, Double Data Rate SDRAM. Dalam tahun 2000, Crucial berhasil mengembangkan kemampuan SDRAM menjadi 2 kali lipat. Jika pada SDRAM aja bisa menjalankan instruksi setiap 1 clock cycle, maka DDR SDRAM juga mampu menjalankan 2 instruksi dalam waktu yang sama. Teknik yang digunakan memori ini adalah dengan menggunakan 1 gelombang penuh frekuensi. Memori DDR SDRAM menggunakan sistem bus dengan frekuensi sebesar 100 sampai 133 MHz yang akan bekerja secara efektif pada frekuensi 200 sampai 266 MHz. DDR SDRAM pertama kali digunakan pada kartu grafis AGP yang berkecepatan ultra, sedangkan penggunaan pada prosesor AMD Thunderbird yang pertama kali memanfaatkannya DRDRAM, Direct Rambus DRAM, pada tahun 1999, dan DRDRAM dibuat oleh Rambus. Rambus juga menciptakan sebuah sistem memori dengan arsitektur baru dan revolusioner. Berbeda sekali dengan memori SDRAM, pada saat ini terdapat DRDRAM berkecepatan 1066 MHz yang dikenal dengan RIM, yaitu Rambus Inline Memory Module. DRDRAM juga kenali sebagai PC800 yang berkelanjutan 400 MHz, beroperasi dalam bentuk 16 bit, bukan 64 bit. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang ROM. Apa itu ROM? ROM adalah kependekan dari Read Only Memory, yaitu perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Jenis memori yang satu ini hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang karena jenis memori ini berjenis non-volatil. Artinya data yang disimpan tidak mudah menguap atau hilang walaupun dayanya dimatikan. Karena itu memori ini biasa digunakan untuk menyimpan program utama dari suatu sistem. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer yang berisi program atau data. Di dalam suatu PC biasanya disebut BIOS atau Basic Input ataupun Output System atau ROM BIOS. Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. ROM juga memiliki beberapa jenis, di mana jenisnya itu adalah yang pertama PROM, yaitu Program Read Only Memory. Jika isi ROM ditentukan oleh vendor, PROM dijual dalam keadaan kosong dan kemudian dapat diisi dengan program oleh pemakai setelah diisi dengan program. Isi PROM ini tidak dapat dihapus. Nah, yang kedua EPROM atau Erasable Programmable Read Only Memory. Berbeda dengan PROM, isi EPROM dapat dihapus setelah diprogram. Penghapusan ini dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Jenis yang ketiga yaitu EEPROM atau Electrically Erasable Program Read Only Memory. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS.
Baik, yang selanjutnya cache memory. Cache memory adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya untuk menyimpan instruksi sebelum diberikan ke memori utama. Seperti halnya RAM, lebih banyak cache memori adalah lebih baik. Akan tetapi, biasanya cache pada CPU dan hard drive tidak dapat di-upgrade menjadi lebih banyak. Contohnya yang dapat dilihat misalnya adalah pada CPU Pentium 2. Saya akan menjelaskan bahwa memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau suatu program begitu. Dengan kata lain, memori ini termasuk perangkat keras untuk melakukan sebuah penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data luar memori utama. Dan kemudian contohnya seperti bisa kita lihat pada hard disk, terus tuh flop disk, seperti itu memori internalnya. Dan memori eksternal juga mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM pada laptop seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi dan bagi pengguna jangka panjang. Jadi dia selain untuk menambah atau memperbesar memori pada laptop atau biasa disebut RAM, dia juga bisa digunakan waktu permanen dalam jangka panjang dan bisa dibawa-bawa begitu, seperti flash disk atau hard disk tadi. Pada dasarnya, konsep dasar dari memori eksternal itu adalah menyimpan data yang bersifat tetap atau non-volatif. Antara berikut ini merupakan konsep dasarnya. Yang pertama yaitu menyimpan data bersifat tetap baik pada saat komputer aktif maupun tidak. Kemudian yang kedua yaitu memori eksternal bisa disebut juga sebagai memori eksternal atau perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, penyimpanan data luar begitu ya, dan di luar dari memori utamanya. Dan yang ketiga itu memori eksternal ini mempunyai dua tujuan, sebagai penyimpanan permanen untuk fungsi RAM maupun juga sebagai untuk mendapatkan memori yang lebih murah. Sangat rekomendasi sekali menggunakan memori eksternal ini ya, itu khususnya dalam jangka panjang. Selain itu juga memori ini juga memiliki konsep yang mana kita bisa lihat berdasarkan jenis akses datanya. Yang pertama itu DASD atau Direct Access Storage Device, di mana ia mempunyai akses langsung terhadap data, yaitu bisa kita lihat pada magnetic, yaitu flop disk atau hard disknya. Kemudian removable hard disk, yaitu zip dan flash disk. Kemudian ada optical disk gitu. Kemudian ada SISD atau Sequential Access Storage Device, yang mana akses data secara tidak langsung atau secara berurutan seperti pada poin-poin yang saya sebutkan pada DASD tadi. Kemudian konsep dasar yang kedua yaitu berdasarkan karakteristik bahan begitu ya, yang mana memori eksternal ini digolongkan menjadi beberapa golongan seperti punch card atau kartu berlubang. Dia bentuknya kecil begitu ya, yang menggambarkan berbagai instruksi atau bagian data, seperti itu kira-kira.